Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa saya kepada sahabat semua yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hati adalah satu organ tubuh yang lebih utama dipakai untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebaik-baiknya zikir adalah zikir di dalam hati. Seringkali kita mendengar bahwa manusia berzikir melalui dua alat. Yang pertama, zikir menggunakan lisan, dan yang kedua, zikir menggunakan hati atau kolbu. Namun bila dengan lisan, terkadang manusia sering mencampurkan zikir dengan pamernya. Sedangkan zikir dengan hati bagaimana mau pamer, karena yang mendengar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Hati bisa berzikir adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sangat mahal harganya. Ketika hati melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tandanya hati kita sedang bercahaya terang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun banyak sekali hati yang gelap, susah sekali mendapatkan sinyal makrifat dan begitu keras, sehingga sulit untuk menghubungkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana agar hati ini mendapatkan cahaya hidayah, dan bagaimana agar hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada 4 penyebab hati gelap, dan ada 4 cara agar hati selalu terang. Berikut ini adalah 4 penyebab hati gelap sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada 4 hal yang akan membuat hati kita menjadi gelap, yaitu yang pertama, perut yang selalu kenyang. Terlalu banyak makan akan membuat perut selalu kenyang, dan ini mendorong pada kerasnya hati. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, ada 3 hal yang akan membuat hati keras, yaitu terlalu sering makan, suka bersenang-senang, dan terlalu sering tidur. Yang kedua, bergaul dengan orang yang suka zolim. Bergaul dengan orang yang suka zolim cenderung akan membuat dirinya sombong atau angkuh, semakin menutup hati dan hidayah, sehingga akan mudah kotor hatinya dan menjadi gelap. Yang ketiga, melupakan dosa yang telah lalu dengan begitu saja tanpa ada rasa menyesal. Itu akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melupakan dosanya juga akan dijauhkan dari surganya Allah. Semakin melupakan dosanya, maka akan semakin gelap hatinya, karena kotoran hati yang tidak dihapus dengan taubat akan semakin mengurung hati dan susah untuk bersih kembali. Yang keempat, memiliki angan-angan atau mempunyai harapan yang tidak didasari dengan merubah pribadi yang lebih baik. Cenderung akan menyepelekan ibadah karena ia merasa akan hidup dalam waktu yang lama,
sedangkan ajal bisa datang kapan saja dan tidak bisa maju ataupun mundur meskipun 1 detik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selain 4 hal yang membuat hati gelap seperti di atas, maka berikut ini adalah 4 hal yang akan membuat hati selalu bercahaya, yaitu yang pertama, perut yang sering merasakan lapar, yang berarti sering berpuasa dan mengosongkan perut dari barang syubhat, riba dan haram. Contohnya para wali, mereka tidak akan makan kecuali setelah lapar dan ketika sudah merasa tidak ada tenaga untuk beribadah. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang soleh. Akan sangat mudah untuk mencahayai hati, karena orang-orang soleh akan selalu mengajak kita pada kebaikan-kebaikan, dan sewaktu-waktu kita salah, mereka akan memberikan nasihat dan mengajak pada jalan yang benar. Maka hati kita pun akan menangkap energi positif dari nasihat ini, sehingga hati kita mudah untuk menerima cahaya hidayah. Yang ketiga, mengingat dosa di masa lalu, kemudian menyesalinya, dan diakhiri taubatan nasuha, akan membuat hati kita penuh dengan cahaya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bertaubat, maka ia seperti baru lahir dari perut ibunya. Artinya adalah orang yang bertaubat akan dihapus seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya kembali bersih dan akan bercahaya terang dalam menerima hidayah. Yang kelima, pendek angan-angan, sehingga akan membuat diri kita takut dengan datangnya ajal secara tiba-tiba, sehingga kita akan merasa bahwa ajal akan segera datang. Oleh karena itu, kita akan selalu rajin beribadah dan tidak akan menyia-nyiakan waktu walau sebentar. Semakin kita beribadah, semakin hati merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari rasa dekat dengan Allah lah hati kita akan selalu terang penuh dengan cahaya. Itulah 4 tanda hati yang gelap dan 4 tanda hati yang bercahaya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bercahaya hatinya dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian informasi yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada semua pemirsa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.